Haleluya. Bapak Ibu semua, kasih yang sungguh-sungguh itu perlu. Terkadang kau bantu orang, tapi di belakang tuh bisa bicara. Kasih belum murni. Amin. Haleluya. Terkadang kita memberi, tapi masih di belakang kita masih hitung-hitung, kita masih marah. Terpaksa jadi. Tidak tentang saya tidak enak lagi. Tidak boleh. Kita semua alami hal itu. Saya tidak luput dari hal itu. Tapi kita dituntut Tuhan, kalau kita mengasihi, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan kepura-puraan. Kau melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau mau beribadah, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau mau membantu orang melakukan hal yang baik dimanapun, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang murni. Anda punya pekerjaan, Anda dapat pekerjaan kecil apapun yang baik, mengatakan hal baik, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Kalau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Anda tidak akan menikmati benih yang Anda tabur. Amin. Haleluya. Kau tabur ke sana, kau tidak akan mengerti, menuai. Kenapa? Karena kau tidak menabur dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Ini harus dikerjakan. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, ini bentuk daripada kasih kita kepada Tuhan. Mau bantu orang, mau tolong orang, ini bentuk daripada kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Semua harus dibungkus, dikerjakan dengan kesungguhan hati. Jangan ada pura-pura. Jangan pura-pura baik. Jangan pura-pura setia. Jangan setia beribadah karena saya. Jangan setia melayani karena gembala. Jangan setia main musik karena gembala. Amin. Haleluya. Amin. Percayalah, gembala mati, Anda tidak setia. Kalau kita punya kesetiaan, kita gantungkan kepada manusia, satu saat manusia itu mengecewakan, maka kita tidak akan setia. Amin. Tapi kalau kita gantungkan kesetiaan kita kepada Tuhan, meskipun orang bikin kita bagaimana, situasi bagaimana, keadaan berubah tidak seperti, saya tetap mengasihi. Amin. Haleluya. Saya tetap mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yohanes berkata harus tinggal di dalam dia dan firman-Nya di dalam kita. Rajin gereja itu bagus, tapi lebih bagus firman tinggal di dalam kita. Rajin sembahyang itu bagus, tapi lebih bagus lagi firman itu tinggal di hati kita. Karena yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan bukan kau rajin sembahyang saja. Bukan berarti sembahyang, tidak. Yang membuat kita hidup bisa berkenan di hadapan Tuhan ketika kita dengar firman. Firman itu tinggal di hati kita dan kita lakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, kasih yang tulus dan murni yang tidak pura-pura, kasih yang sungguh itu dimulai dari tinggal di dalam Kristus dan firman di dalam kita. Amin. Dengar firman itu, simpan di hati. Firman mau sakit, dimanapun Anda berada, Anda mau dengar firman di radio, di YouTube, dimanapun, ketika ada pesan yang terus menyentuh, oke, berapa menit renungkan firman itu, simpan firman di hati. Saya percaya firman yang kita simpan, Roh Kudus Tuhan, itu yang akan menuntun kita, menolong kita, memampukan kita, sehingga kita punya kasih kita kepada Tuhan diperbaiki oleh firman, ditolong oleh firman, sehingga kita mau mengasihi, Tuhan akan pulihkan kita, kita akan mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan tidak pura-pura lagi. Dulu saya pura-pura, tapi sekarang saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dulu saya pura-pura setia. Bapak Ibu, orang yang pura-pura tidak akan lama setia. Saya ulang sekali lagi, orang yang mengasihi dengan pura-pura, kasihnya tidak akan bertahan lama. Karena tiba-tiba akan berubah. Kalau kasihnya sudah berubah, berarti kasihnya tidak murni dan tulus. Ini yang kita koreksi diri kita. Kita lihat keadaan sekitar. Tiba-tiba orang yang dulu dia mengasihi kau, sampai tiba-tiba kau bikin hal yang buruk, terus
Dia berhenti mengasihi, berarti dia punya kasih tidak murni. Amin. Karena kasih yang murni, dia menembus segalanya. Dia menembus tembok suku, dia menembus tembok agama, dia menembus tembok gereja, dia menembus tembok kantor, dia menembus tembok dinding rumah, dia menembus tembok dapur, dari kopu dapur ke dompu dapur. Dia menembus tembok RW, dia menembus tembok organisasi, mereka ke organisasi lain, saya organisasi lain, dia menembus tembok suku dan bukan orang Papua, jadi saya tidak mengasihi doa. Tidak. Kasih yang murni dia menembus semuanya. Amin. Dan dia mempersatukan semuanya. Karena kasih dari Allah, dia menembus semuanya, dia turun dan mempersatukan manusia kita dengan Tuhan. Sehingga kasih yang abadi itu kalau dia hadir di hati kita, saya percaya kita punya kasih ini tidak akan pernah dihalangi oleh apapun. Kau pakai motor lewat, tiba-tiba kau berhenti karena kau punya kasih, kau tergerak hati untuk memberkati dia. Bukan karena dia itu kau satu suku, bukan karena dia satu marga dengko, bukan karena dia satu kompleks dengko, dia orang lain, tapi kau punya hati ini tergerak untuk memberkati dia. Ini yang disebut dengan kasih, dia menembus. Amin.